Yoshida adalah seorang pria kantoran yang saat ini sedang mencoba untuk menyatakan perasaannya kepada seorang atasannya bernama Goto. Namun Goto pun segera meminta maaf kepada Yoshida dan mengatakan kalau saat ini Goto sudah memiliki seorang tunangan yang sebentar lagi akan menikah. Dan setelah ditolak oleh Goto di malam itu, Yoshida yang galau pun memutuskan untuk minum bersama dengan temannya. Namun saat Yoshida sedang pulang dengan perasaan yang sedih, Yoshida pun malah tak sengaja bertemu dengan seorang gadis cantik yang berada di ujung jalan. Namun saat Yoshida ingin menyuruhnya untuk segera pulang, gadis itu pun mengatakan kalau dia sedang tersesat dan sudah tidak ada kereta lagi yang lewat. Namun kemudian siapa sangka gadis itu pun meminta izin kepada Yoshida untuk menginap sementara di rumahnya. Awalnya Yoshida pun menolak, namun karena merasa kasihan kepada gadis itu, dengan perasaan campur aduk, Yoshida pun memutuskan untuk mengizinkannya menginap di rumah Yoshida sementara waktu. Namun ketika Yoshida ingin tidur di malam itu, secara mengejutkan, gadis itu pun malah ingin mengajak Yoshida untuk melakukan skibidi. Namun untung saja, Yoshida yang memiliki iman yang sangat kuat, mampu menahan godaan tersebut. Tapi di keesokan paginya, saat Yoshida terbangun, dia pun menjadi sangat syok ketika melihat seorang gadis SMA cantik yang berada di rumahnya. Melihat Yoshida yang sudah sadar dari pengaruh minuman oleng, gadis itu pun memutuskan untuk memasakkan makanan yang nikmat kepada Yoshida serta memperkenalkan dirinya sebagai seorang gadis bernama Sayu. Dan Sayu pun kemudian menjelaskan kejadian semalam kalau Yoshida yang sudah mengizinkan Sayu untuk menginap di rumahnya sendiri. Tapi ketika Yoshida mencoba sup buatan Sayu di pagi itu, secara mengejutkan, Yoshida pun malah kembali teringat dengan masakan ibunya yang begitu nikmat. Namun setelah sarapan selesai, lagi-lagi Sayu pun malah mencoba untuk menggoda Yoshida kembali. Tapi Yoshida yang punya iman kuat pun bertanya bahwa kenapa Sayu sampai ingin melakukan skibidi dengannya. Mendengarkan hal itu, Sayu pun mengatakan kalau alasan dia melakukan hal itu adalah untuk membalas kebaikan Yoshida yang sudah mengizinkannya untuk menginap. Mendengarkan hal itu, Yoshida yang penasaran kepada Sayu pun memutuskan untuk melihat kartu siswa milik Sayu. Dan ternyata Sayu merupakan seorang gadis SMA yang sedang kabur dari Hokkaido karena sebuah masalah dengan kedua orang tuanya. Dan kemudian Sayu pun mengatakan kalau selama ini Sayu selalu mengorbankan tubuhnya untuk bisa mendapatkan tempat tinggal sementara dari setiap pria yang dia temui di jalan. Mendengarkan hal itu, Yoshida yang merasa kasihan pun memutuskan untuk membiarkan Sayu tinggal di rumahnya dalam beberapa waktu ke depan. Bahkan Yoshida pun mengatakan kepada Sayu untuk segera menghentikan kebiasaan buruknya supaya Sayu bisa mendapatkan kisah cinta yang layak seperti seorang anak SMA pada umumnya. Namun ketika di kantor, saat mengetahui kalau Yoshida sedang tinggal bersama dengan seorang gadis asing, teman kerja Yoshida yang bernama Hashimoto pun mengatakan kalau Yoshida harus berhati-hati karena bisa saja Yoshida akan terkena kasus jika pihak berwajib tahu. Hingga setelah pulang dari kantor, Yoshida yang khawatir kepada Sayu pun memutuskan untuk membelikan nasi goreng udang kepada Sayu. Tapi setelah makan malam selesai, Sayu pun menjadi sangat terkejut ketika melihat Yoshida yang begitu peduli kepadanya, di mana Yoshida sampai harus keluar dari kamarnya agar asap udut yang dia bakar tidak dihirup oleh Sayu. Namun ketika Yoshida sedang ngudut di balkon rumahnya, dia pun mulai memikirkan Sayu yang selama ini selalu bertahan hidup di kota dengan hanya mengandalkan fisiknya yang cantik, dan oleh karena itu Yoshida pun berjanji kalau dia akan merawat Sayu sebaik mungkin agar Sayu tidak perlu lagi untuk menggunakan tubuhnya untuk mendapatkan tempat tinggal dari para pria aneh yang ada di luar sana. Namun di keesokan harinya, ketika melihat Sayu yang sedang memakai baju SMA terus-menerus, Yoshida yang merasa kasihan pun memutuskan untuk mengajak Sayu membeli beberapa baju di mall terdekat. Dan bahkan bukan hanya membeli baju kepada Sayu, namun Yoshida juga membeli sebuah futon yang nikmat untuk Sayu. Dan ketika melihat Sayu yang merasa bahagia, Yoshida pun mengatakan kalau Sayu terlihat lebih cantik saat sedang tersenyum. Yang seketika kata-kata itu pun membuat Sayu menjadi sangat salting di depan Yoshida. Dan ketika Yoshida kembali di kantor, Hashimoto pun berkata kalau saat ini Yoshida sudah sangat terlihat berbeda dari biasanya. Namun di keesokan harinya, saat Yoshida dan juga Sayu sedang berbelanja di mall, Yoshida pun bertanya bahwa kenapa Sayu tidak memakai ponsel. Mendengarkan hal itu, Sayu pun mengatakan kalau dia sudah membuang ponselnya sejak beberapa minggu yang lalu. Namun ketika mereka berdua pulang ke rumah, Yoshida pun merasa kalau Sayu terlihat sedikit aneh dari biasanya. Melihat hal itu, Yoshida pun mengatakan kalau Sayu tidak perlu lagi untuk memasakkan dirinya agar bisa tersenyum setiap hari kepada Yoshida. Mendengarkan hal itu, Sayu pun segera bertanya bahwa kenapa Yoshida begitu baik kepada Sayu saat ini. Mendengarkan hal itu, Yoshida pun mengatakan kalau Sayu hanya perlu santai dan juga harus menganggap rumah Yoshida sebagai rumah Sayu juga. Tapi di esok sore, salah satu teman Yoshida bernama Yuzuha mengatakan kalau mungkin
mungkin saja mereka akan lembur karena ada pekerjaan yang masih belum diselesaikan. Dan akhirnya di malam itu, mereka berdua pun harus makan malam di kantor karena masih banyak pekerjaan lembur yang belum diselesaikan. Namun saat mereka sedang makan malam di sana, Yuzuha pun malah bertanya bahwa apakah saat ini Yoshida sudah memiliki seorang pacar, karena sejak beberapa hari yang lalu, Yoshida tampak berbeda dari biasanya, di mana Yoshida selalu mencukur jenggotnya dan selalu terlihat bahagia. Mendengarkan hal itu, Yoshida pun mengatakan kalau dia tidak akan memiliki seorang pacar sampai dia bisa mendapatkan hati bosnya, yaitu Goto. Tapi ketika Yoshida pulang ke rumah, nampaknya Sayu sudah merasa ngambek karena Yoshida yang tidak pulang dan memakan masakan yang sudah dibuat oleh Sayu. Tapi saat Yoshida ingin meminta maaf, Sayu pun malah tertawa dan mengatakan kalau saat ini dia hanya sedang bercanda. Namun setelah itu, ketika melihat Sayu yang hanya bisa menghibur dirinya dengan membaca sebuah buku, di keesokan harinya, Yoshida yang baik hati pun mengajak temannya untuk membelikan sebuah ponsel baru kepada Sayu untuk dipakai. Dan saat melihat Yoshida yang begitu baik kepada Sayu, Hashimoto pun mengatakan bahwa jika Yoshida selalu berbuat baik kepada Sayu, maka Yoshida bisa saja jatuh cinta kepada Sayu. Dan bahkan ketika Yoshida sedang bekerja, Hashimoto pun mengatakan kalau wajah Yoshida sudah seperti tidak sabar untuk memberikan hadiah tersebut kepada Sayu. Namun ketika Yoshida ingin kembali fokus bekerja, datanglah Goto yang nampaknya ingin mengajak Yoshida untuk minum bersama di bar lagi. Dan ketika sampai di sana, tanpa basa-basi, Goto yang penasaran pun segera bertanya bahwa apakah saat ini Yoshida sudah memiliki pacar atau tidak. Dan dengan sigap, Yoshida pun langsung menjawab kalau semua rumor tentang pacar Yoshida hanyalah sebuah rumor palsu dan saat ini Yoshida masih belum memiliki seorang pacar. Namun nampaknya walaupun sudah mengatakan hal itu, namun Goto masih tidak percaya kepada Yoshida karena selama beberapa hari terakhir ini, Goto selalu melihat Yoshida yang terlihat bahagia dan pulang lebih awal dari biasanya. Dan bahkan penampilan Yoshida sudah sangat berbeda dari biasanya. Mendengarkan hal itu, Yoshida yang sudah muak pun akhirnya mengatakan kalau sebenarnya dia selalu memikirkan Goto saat sedang berada di kantor. Bahkan walaupun Goto sudah pernah menolak Yoshida, namun Yoshida tetap saja masih memiliki perasaan kepada Goto. Tapi ketika Yoshida ingin pulang dengan wajah yang lesu di malam itu, Sayu pun segera bertanya tentang apa yang baru saja Yoshida alami. Namun karena Yoshida tidak ingin menjawabnya, sebagai gantinya, Sayu pun segera memeluk Yoshida yang baru saja pulang dari pekerjaannya. Hingga ketika mereka sedang makan malam bersama, Yoshida pun segera memberikan sebuah hadiah kepada Sayu. Dan ketika dibuka, Sayu pun menjadi sangat terkejut saat melihat sebuah iPhone 12 Pro Max yang sudah diberikan oleh Yoshida. Dan setelah menginstal beberapa aplikasi dan juga Mobile Legends, Sayu pun segera mengajak Yoshida untuk saling bertukar WhatsApp. Dan kemudian Sayu pun mengatakan kalau dia akan menjaga iPhone pemberian Yoshida dengan sebaik mungkin. Yang ketika mendengarkan hal itu, entah kenapa Yoshida malah merasa salting kepada Sayu. Namun di satu malam, Sayu pun malah terbangun dan melihat Yoshida dengan penuh tatapan yang kosong. Dan ketika hari menjelang pagi, sebelum pergi bekerja seperti biasa, Yoshida pun langsung mengatakan kalau rambut Sayu sangatlah berantakan di hari itu. Namun saat Yoshida sedang makan siang di kantor bersama dengan teman-temannya, datanglah salah satu teman Yoshida yang penasaran kepada Yoshida karena sudah menolak sebuah tawaran kontrak di luar kota. Dan bahkan dia pun sampai mengira kalau mungkin saja alasan Yoshida menolaknya adalah karena Yoshida sudah memiliki seorang pacar. Tapi ketika di sore hari, secara mengejutkan datanglah Yuzuha yang nampaknya ingin mengajak Yoshida untuk jalan-jalan sebentar. Namun tanpa Yoshida sadari tadi, kalau Sayu saat ini sedang menunggu pesan dari Yoshida semenjak beberapa jam yang lalu. Namun saat Sayu ingin membuatkan makan malam untuk Yoshida di malam itu, entah kenapa Sayu pun malah merasakan firasat yang buruk kepada Yoshida. Kembali kepada Yoshida dan juga Yuzuha, gimana setelah menonton film bersama di malam itu, Yuzuha pun segera membahas beberapa momen romantis pada film tersebut. Namun Yoshida yang hanya suka menonton YouTube Eki Girachu hanya bisa mendengar dan juga mengiyakan pembahasan Yuzuha tersebut. Tapi saat sampai di sebuah gang, secara tiba-tiba Yuzuha pun malah memeluk Yoshida di saat itu juga. Dan sialnya lagi, momen itu pun malah dilihat langsung oleh Sayu yang ternyata sedar tadi sedang berusaha untuk mencari Yoshida karena merasa khawatir. Dan karena hari sudah semakin malam, Yuzuha yang capek dan malu pun memutuskan untuk segera pulang saja. Tapi ketika Yoshida pulang ke rumahnya, dia pun menjadi sangat panik saat Sayu tidak berada di rumah. Sementara di lain sisi, ternyata Sayu sudah merasa sedih dan cemburu ketika melihat hal tadi. Namun secara kebetulan, datanglah Yoshida yang tak sengaja lewat dan melihat Sayu di sana.
hidupnya. Dan ketika melihat Sayu yang sedang menangis, Yuzuha pun segera bertanya tentang apa yang sedang terjadi kepada Sayu. Namun tanpa Yuzuha sadari, kalau sebenarnya Sayu sedang merasa cemburu kepada Yuzuha dan juga Yoshida tadi. Namun karena Yuzuha adalah seorang tante muda yang baik hati, dia pun segera menenangkan Sayu dan mengatakan kalau Sayu harus tetap kuat untuk menghadapi setiap masalah yang mungkin saja sedang dihadapi saat ini. Dan ketika mendengar perkataan Yuzuha dari lubuk hatinya, Sayu pun langsung sadar kalau Yuzuha sebenarnya adalah orang yang baik. Namun tak lama dari itu, dari kejauhan, datanglah Yoshida yang ternyata sedari tadi sedang berusaha untuk mencari Sayu. Namun supaya tidak membuat rahasia mereka terbongkar selama ini, Yoshida pun beralasan kalau Sayu merupakan adiknya. Namun ketika sampai di rumah, secara tiba-tiba, Sayu pun malah ingin kembali mengajak Yoshida untuk melakukan skibidi karena Sayu takut jika nantinya ketika Yoshida sudah bersama dengan Yuzuha, maka Yoshida akan meninggalkan Sayu seperti pria yang pernah Sayu temui sebelumnya. Mendengarkan hal itu, Yoshida pun lantas berkata kalau dia tidak akan pernah meninggalkan Sayu dengan alasan yang seperti itu. Dan kemudian Yoshida pun mengatakan kalau Sayu tidak perlu sampai merasa tidak berguna karena semenjak kehadiran Sayu di dalam rumah Yoshida, Yoshida pun mengatakan kalau hidupnya sudah mulai berubah menjadi sedikit lebih baik semenjak kehadiran Sayu. かわいそうなおっさんだ。だろ Namun di keesokan harinya, Sayu pun meminta izin kepada Yoshida karena dia ingin bekerja di minimarket terdekat. Karena Sayu sangat ingin meringankan pengeluaran Yoshida. Mendengarkan hal itu, Yoshida pun segera mengizinkannya untuk bekerja di minimarket terdekat. Dan singkatnya di hari pertama bekerja, Sayu pun segera disambut oleh salah satu rekan kerjanya yang bernama Asami. Namun ketika selesai bekerja, secara mengejutkan Asami pun mengatakan kalau dia ingin mampir di rumah Sayu saat ini. Mendengarkan hal itu, Sayu pun langsung beralasan kalau saat ini dia sedang tinggal bersama dengan abangnya. Namun karena Asami sangat memaksa untuk mampir, alhasil Sayu pun segera meminta izin kepada Yoshida untuk membawa temannya ke rumah. Dan ketika Yoshida pulang di malam hari, dia pun langsung disambut oleh Asami yang merasa penasaran dengan Yoshida. Dan karena saat ini mereka sedang kedatangan tamu, Sayu pun memutuskan untuk membuatkan makanan yang nikmat kepada Asami. Dan setelah makan malam usai, Asami yang ngantuk pun memutuskan untuk segera pulang dan meminta bantuan kepada Yoshida untuk mengantarnya ke depan gang. Tapi ketika sampai di depan gang, Asami pun mengatakan kalau Yoshida tidak usah merahasiakan sesuatu kepadanya. Karena sedari tadi, Sayu dan juga Yoshida tidak terlihat seperti sepasang saudara. Mendengarkan hal itu, akhirnya Yoshida pun menceritakan hal yang sebenarnya kepada Asami kalau Sayu merupakan seorang gadis SMA yang dia temui di jalan. Dan karena merasa kasihan, Yoshida pun memutuskan untuk mengizinkan Sayu tinggal dan merawat rumahnya. Mendengarkan hal tersebut, bukannya marah ataupun merasa aneh, namun Asami pun mengatakan kalau Sayu sangat beruntung karena sudah bertemu dengan pria sebaik Yoshida. Namun di suatu ketika, saat Yoshida sedang lembur seperti biasa, datanglah Goto yang kembali mengajak Yoshida untuk makan malam bersama. Dan saat mereka sedang makan malam bersama, Goto pun mengatakan kalau selama ini, Goto selalu melihat Yoshida yang nongki bersama dengan Yuzuha. Dan ketika melihat hal itu, Goto pun malah merasa cemburu kepada mereka berdua. Mendengarkan hal tersebut, Yoshida pun langsung bertanya bahwa apa alasan Goto untuk merasa cemburu kepada mereka berdua. Dan Goto pun langsung menjawab kalau alasan dia cemburu kepada mereka berdua adalah karena Goto sebenarnya sangat menyukai Yoshida. Dan ternyata selama ini, Goto masih merupakan seorang wanita single. Kemudian Goto pun menjelaskan kalau alasan dia selama ini selalu menolak Yoshida adalah karena Goto masih belum ingin menikah dan masih ingin mengejar karirnya terlebih dahulu. Dan ketika mendengarkan hal itu, Yoshida pun mengatakan bahwa jika Goto benar-benar mencintai Yoshida selama ini, maka Goto harus membuktikannya suatu hari nanti. Dimana jika Goto sudah siap untuk menjalin hubungan cinta dengan Yoshida, maka Goto sendirilah yang harus menyatakan perasaannya duluan kepada Yoshida. Tapi di lain sisi, ketika Sayu ingin makan malam seperti biasa, secara tiba-tiba, Sayu pun malah kembali teringat dengan masa lalu kelamnya. Dan di saat yang bersamaan, Sayu pun malah mendapatkan pesan dari Yoshida yang mengatakan kalau saat ini, Goto yaitu atasan Yoshida akan mampir di rumah Yoshida sekarang juga. Kembali kepada Yoshida dan juga Goto, di mana saat sedang berada dalam perjalanan pulang, Yoshida pun segera menceritakan kisah tentang Sayu, yaitu gadis asingnya saat ini tinggal bersamanya. Dan tak lama kemudian, sampailah mereka di rumah Yoshida, dan ketika melihat Goto yang datang, Sayu pun hanya bisa terdiam ketika berhadapan dengan seorang wanita yang sedang Yoshida sukai.
Dan karena sudah datang di rumah Yoshida, Goto pun segera mengajak Sayu untuk memakan cemilan yang sudah dia beli tadi. Namun ketika melihat Sayu yang hanya terdiam sedari tadi, Goto pun mengatakan kalau saat ini dia ingin berbicara berdua dengan Sayu. Mendengarkan hal itu, Yoshida yang saat ini juga sedang merasa canggung, memutuskan untuk mencari angin sejenak di luar rumah. Dan saat Yoshida sedang pergi, Goto pun segera bertanya tentang latar belakang dari Sayu dan juga alasan Sayu yang memutuskan untuk meninggalkan rumahnya dari Hokkaido. Namun ketika mendengarkan pertanyaan itu, Sayu pun mengatakan kalau dia tidak bisa untuk menjawabnya. Tapi di lain sisi, ketika Yoshida ingin mencari angin di luar rumah, datanglah Yuzuha yang tak sengaja lewat dan melihat Yoshida. Kembali kepada Sayu, di mana karena tidak ingin menjawab pertanyaan Goto, Goto pun mengatakan kalau Sayu dan juga Yoshida harus tetap berhati-hati karena jika sampai hubungan mereka ketahuan, maka Yoshida mungkin saja akan terkena masalah yang sangat besar. Tapi kemudian Sayu pun mulai menceritakan kisah hidupnya selama ini, di mana semenjak kabur dari rumahnya, Sayu pun hanya bisa mengorbankan tubuhnya kepada pria asing di luar sana demi mendapatkan tempat tinggal sementara dari mereka. Dan ketika mendengarkan hal itu, Goto pun langsung merasa sangat kasihan dan juga sedih kepada Sayu. Dan karena tidak ingin membuat Sayu menjadi semakin sedih, Goto pun langsung segera memeluk Sayu dan juga menguatkan Sayu untuk tetap bertahan. Dan kemudian Sayu pun segera menangis sekuat mungkin karena untuk pertama kalinya ada seorang wanita yang mau mendengarkan ceritanya. Dan agar suasana tidak menjadi tegang, Goto pun mengatakan kalau saat ini Sayu bebas untuk menanyakan apapun tentang Goto. Mendengarkan kesempatan itu, tanpa basa-basi, Sayu pun segera bertanya bahwa apakah saat ini Goto sedang menyukai Yoshida. Dan Goto pun lantas menjawab kalau dia memang benar sedang menyukai Yoshida melebihi apapun. Sementara di lain sisi, nampaknya Yuzuha sudah mengetahui kalau saat ini Goto sedang berada di rumah Yoshida karena sedari tadi Yuzuha sudah membuntuti mereka. Dan karena tidak ingin merahasiakannya lagi, Yoshida pun akhirnya memutuskan untuk menceritakan semua hal yang terjadi kepada Yuzuha. Dan ketika mendengarkan cerita Yuzuha dan juga Sayu selama ini, Yuzuha pun mengatakan bahwa jika Yoshida dan juga Sayu selalu bersama setiap harinya, maka ada kemungkinan besar kalau Yoshida akan merasa jatuh cinta kepada Sayu, begitupun sebaliknya. Dan ketika kembali ke rumah, Goto pun segera meminta bantuan kepada Yoshida untuk mengantarnya pulang. Tapi sebelum Goto pulang, Goto pun mengatakan kalau dia akan selalu mendukung Yoshida dan juga Sayu untuk kedepannya. Namun di keesokan harinya, saat Sayu ingin bekerja seperti biasa, datanglah karyawan senior bernama Yaguchi yang nampaknya sudah kenal dengan Sayu. Namun Sayu pun seketika menjadi panik dan mengatakan kalau mungkin saja Yaguchi sudah salah orang. Tapi ketika Sayu ingin pulang di sore hari, secara mengejutkan datanglah Yaguchi yang kembali mengganggu Sayu. Dan kemudian Yaguchi pun mengatakan kalau saat ini dia ingin mampir di tempat tinggal Sayu yang baru saat ini. Dan jika Sayu tidak membawanya ke sana, maka Yaguchi akan segera membongkar rahasia Sayu selama ini. Dan dengan perasaan yang pasrah, akhirnya Sayu pun harus mengajak Yaguchi untuk mampir di rumah Yoshida. Namun ketika melihat suasana rumah yang kosong, secara mengejutkan Yaguchi pun malah ingin mengajak Sayu untuk melakukan skibidi. Karena ternyata selama ini Yaguchi adalah salah satu pria yang pernah melakukan skibidi dengan Sayu sewaktu dulu. Tapi ketika Sayu akan disikat, datanglah Yoshida yang segera mengajar Yaguchi dan juga mengusir Yaguchi dari rumahnya. Namun sebelum Yaguchi pergi, Yaguchi pun mengatakan kalau Yoshida tidak memiliki hak sedikit pun untuk melindungi Sayu karena pada dasarnya Yaguchi dan juga Yoshida hanyalah orang asing bagi Sayu. Dan setelah mengusir Yaguchi pergi, Yoshida pun segera memeluk Sayu dan mencoba untuk menenangkannya. Dan Sayu pun mengatakan kalau saat ini dia sangat merasa takut jika nantinya Yaguchi akan membongkar semua rahasianya dan melapor ke polisi. Mendengarkan hal itu, Yoshida pun mengatakan kalau Sayu harus tetap tenang karena Yoshida akan selalu melindungi Sayu apapun yang terjadi. Namun di keesokan harinya, ketika melihat wajah Sayu yang murung, Asami yang kesal pun segera bertanya kepada Yaguchi tentang apa yang sudah Yaguchi lakukan kepada Sayu. Namun siapa sangka, Yaguchi ternyata tidak membongkar rahasia Sayu dan memilih untuk tetap diam. Melihat hal itu, saya pun segera bertanya bahwa kenapa Yaguchi tidak membongkarnya. Dan Yaguchi pun mengatakan kalau sebenarnya dia masih memiliki hati nurani dan tidak ingin membuat Sayu terkena masalah yang besar. Dan akhirnya setelah mendengarkan hal tersebut, Yaguchi dan saya pun memutuskan untuk berdamai dan saling menjaga rahasia di antara mereka berdua. Tapi ketika di sore hari, saya pun mendapatkan pesan dari Yoshida yang mengatakan kalau Yoshida kemungkinan besar akan lembur sampai pagi. Mendengarkan hal itu, Asami yang peduli pun memutuskan
untuk menginap di rumah Sayu. Tapi saat Sayu ingin mengantar Asami untuk mengambil pakaian ganti, Sayu pun menjadi sangat terkejut ketika melihat rumah Asami yang begitu besar. Dan kemudian Asami pun menjelaskan kalau kedua orang tuanya merupakan politikus yang hebat, namun berbeda dengan Asami yang tidak berbakat dalam bidang politik. Tapi sebelum pulang ke rumah, Asami pun memutuskan untuk mengajak Sayu ke sebuah tempat, yaitu tempat yang sering dikunjungi oleh Asami ketika sedang merasa galau. Dan kemudian Asami pun mengatakan kalau dia sangat ingin menjadi penulis yang hebat dan tidak ingin menjadi seperti kedua orang tuanya. Dan ketika mendengarkan hal itu, Sayu pun mengatakan kalau dia pasti akan mendukung Asami untuk menjadi seorang penulis terhebat sekalipun. Dan Asami juga menambahkan kalau Sayu juga harus segera mengejar mimpi yang dia miliki agar bisa mendapatkan masa depan yang cerah nantinya. Dan di keesokan pagi, ketika Yoshida baru saja pulang bekerja, saya pun mengatakan kepada Yoshida kalau saat ini Yoshida akan mulai memikirkan masa depannya. Tapi di keesokan pagi, saat Sayu dan juga Asami sedang bekerja seperti biasa, Asami pun mengatakan kalau sedari tadi ada sebuah mobil yang selalu datang di depan minimarket mereka. Dan ketika hari menjelang siang, Asami yang capek pun memutuskan untuk nongki sebentar di rumah Sayu sambil membahas masa depan mereka ke depannya. Sementara itu di kantor, nampaknya Yuzuha sedang merasa cemburu kepada Goto yang saat ini mulai dekat dan juga akrab dengan Yoshida. Namun saat hari semakin siang, Yuzuha pun memutuskan untuk mengajak Goto makan siang bersama. Dan kemudian Yuzuha pun segera membahas rumor tentang Yoshida yang katanya saat ini sudah memiliki pacar di rumahnya. Dan ketika mendengarkan hal itu, Goto pun mengatakan kalau Yoshida masih belum punya pacar dan orang yang ada di rumahnya hanyalah Sayu, yaitu gadis yang sangat cantik. Dan ketika mendengarkan kalau Goto sudah mengetahui tentang Sayu, Yuzuha pun segera bertanya bahwa apakah Goto tidak takut jika nantinya Sayu akan menjalin hubungan cinta dengan Yoshida, karena pada dasarnya Sayu hanyalah orang asing yang sedang bersama dengan Yoshida saat ini. Tapi ketika di sore hari, ketika Yuzuha ingin pulang dari kantor, Yuzuha pun segera menghampiri Yoshida dan memutuskan untuk meminta nomor WhatsApp Yoshida. Tapi Yoshida pun kemudian mengatakan kalau dia tidak akan ngechat duluan. Tapi ketika mendengarkan hal itu, Yuzuha yang sakit hati pun segera mengatakan bahwa kenapa Yoshida tidak pernah peka terhadap perasaan temannya sendiri. Dan karena sudah muak untuk menahannya, Yuzuha pun segera mengatakan kalau selama ini dia sebenarnya sangat menyukai Yoshida. Dan setelah itu, ketika sampai di rumah, Sayu pun segera menyambut Yoshida dengan beberapa makanan yang sudah dia buat untuk Yoshida. Dan karena liburan musim panas akan tiba besok, di keesokan paginya, Sayu dan juga Yoshida segera membersihkan rumah mereka di musim panas tersebut. Namun saat Sayu ingin membersihkan lemari, dia pun tak sengaja menemukan sebuah album milik Yoshida ketika masih SMA. Namun ketika saya sudah melihat kenangan Yoshida, dia pun malah tak sengaja melihat foto Yoshida bersama seorang gadis cantik. Dan Yoshida pun menjelaskan kalau gadis tersebut merupakan mantan Yoshida yang dulu pernah menjadi pacar Yoshida ketika masih SMA. Dan karena merasa penasaran, Sayu pun kembali bertanya bahwa apakah Yoshida begitu mencintai gadis tersebut. Dan Yoshida pun lantas menjawab kalau dia sangat mencintainya. Namun kemudian Sayu pun kembali bertanya bahwa bagaimana dengan Sayu. Namun sialnya, Yoshida pun malah tak mendengarkan perkataan Sayu tersebut. Tapi di sore hari, saat Sayu sedang bekerja seperti biasa, Sayu pun menjadi sangat terkejut ketika melihat seorang pria yang ingin datang ke toko mereka. Namun untung saja, berkat bantuan dari Yaguchi, akhirnya Sayu pun bisa selamat dari pria tersebut. Tapi ketika Sayu ingin pulang dari toko sayur di sore hari, datanglah Yuzuha yang tak sengaja melihat Sayu di sana. Namun di saat yang bersamaan, Sayu pun malah kembali bersembunyi ketika melihat beberapa pria yang nampaknya sedang mencari Sayu. Melihat hal itu, Yuzuha pun segera membawa Sayu ke sebuah tempat karaoke dan juga bersembunyi di sana untuk sementara waktu. Dan agar tidak membuat Yoshida menjadi khawatir ketika pulang kerja, Yuzuha pun segera memberitahukan posisi mereka saat ini kepada Yoshida. Namun ketika mereka sedang berbincang-bincang, tak lama kemudian datanglah Yoshida yang ternyata sedang mencari Sayu sedari tadi. Dan karena merasa khawatir kepada Sayu, Yoshida pun memutuskan untuk segera mengajak Sayu pulang di hari itu. Namun ketika melihat Yoshida yang sangat tulus kepada Sayu, Yuzuha pun langsung merasa cemburu karena selama ini Yoshida tidak pernah melakukan hal itu kepadanya. Dan bahkan
bahkan tangis Suzuha pun pecah ketika melihat Yoshida yang begitu peduli kepada Sayu tadi. Kembali kepada Sayu dan juga Yoshida, di mana saat melewati sebuah gang kecil, Sayu pun tak sengaja melihat poster musim panas yang akan segera dimulai. Melihat Sayu yang tertarik, Yoshida pun memutuskan untuk segera mengajak Sayu melihat kembang api di festival malam nanti. Dan tanpa basa-basi, setelah balik dari rumah, mereka berdua pun segera menuju ke tempat festival terdekat yang ada. Namun sebelum sampai, Sayu pun segera bertanya tentang penampilannya saat ini. Dan dengan perasaan yang sedikit malu, Yoshida pun mengatakan kalau Sayu sangatlah cantik ketika memakai kimono. Dan ketika sampai di sana, mereka berdua pun segera mencoba setiap makanan yang ada. Dan bahkan tanpa disadari kalau sedari tadi, Yoshida dan juga Sayu selalu berpegangan tangan sejak pertama kali datang. Dan tak lama, muncullah ratusan kembang api yang siap menghiasi malam di antara Sayu dan juga Yoshida di malam itu. Namun di saat yang bersamaan, secara tiba-tiba, Yoshida pun malah merasa takut jika di suatu hari nanti, dia akan berpisah dengan Sayu. Melihat Yoshida yang sangat takut kehilangan Sayu, tentu saja Sayu pun menjadi sangat bahagia dan juga salting kepada Yoshida di malam itu. Namun setelah kembang api udah selesai, Sayu pun kembali mengatakan sebuah fakta bahwa dari setiap pria yang Sayu temui, hanya Yoshida saja yang mengetahui nama asli dari Sayu. Dan alasan Sayu memberitahu nama aslinya kepada Yoshida adalah karena Sayu saat ini sudah sangat percaya kepada Yoshida melebihi apapun. Dan karena hari sudah semakin malam, Yoshida yang ngantuk pun memutuskan untuk mengajak Sayu pulang. Tapi di keesokan paginya, dari arah luar datanglah seorang pria yang nampaknya ingin mampir di rumah Yoshida. Namun ketika melihat wajah dari pria tersebut, Sayu pun malah menjadi sangat panik dan juga sangat syok. Dan ternyata pria yang sedang mencari Sayu saat ini adalah abang Sayu yang bernama Isa. Namun ketika Isa ingin mengajak Sayu untuk pulang, Sayu pun malah langsung menolaknya. Dan kemudian supaya tidak membuat salah paham, Isa pun menyuruh Yoshida untuk menjelaskan semuanya. Mendengarkan hal itu, Yoshida pun mengatakan kalau beberapa waktu yang lalu, dia tak sengaja menemukan Sayu di sebuah gang. Dan bahkan agar tidak membuat Isa menjadi salah paham, Yoshida pun segera mengatakan kalau dia tidak pernah melakukan hal skibidi dengan Sayu sekalipun. Dan Sayu juga menambahkan kalau selama ini, Yoshida adalah orang yang merawat Sayu dengan sangat baik. Dan karena saat ini Sayu masih belum ingin pulang ke rumahnya di Hokkaido, Yoshida pun menyarankan kepada Isa untuk membiarkan Sayu memikirkannya terlebih dahulu. Dan karena Isa tidak bisa langsung memaksa Sayu untuk pulang, Isa pun akhirnya mengatakan kalau dia ingin berbicara sebentar dengan Sayu. Dan sebelum Sayu pergi untuk berbicara, Yoshida yang baik hati pun segera memberikan semangat kepada Sayu. Dan kemudian Isa pun mulai menceritakan kondisi ibu mereka saat ini yang selalu memikirkan Sayu untuk kembali. Namun Sayu pun mengatakan kalau saat ini dia masih tidak ingin pulang setelah perbuatan yang dilakukan oleh sang ibu beberapa waktu yang lalu. Mendengarkan hal itu, Isa yang tidak bisa memaksa akhirnya memberikan waktu selama seminggu agar Sayu memikirkan hal tersebut. Hingga ketika hari menjelang siang, Sayu pun akhirnya memutuskan untuk menceritakan alasannya kabur dari Hokkaido. Di mana beberapa bulan yang lalu, Sayu memiliki seorang teman sejati bernama Yuko yang selalu mengajaknya untuk bermain bersama. Namun sayangnya beberapa siswa yang iri di sekolah Sayu malah menganggap Yuko sebagai orang yang so asik dengan Sayu yang merupakan murid cantik. Dan bahkan setiap harinya Yuko pun selalu mendapatkan perlakuan buruk dari beberapa siswa yang iri kepadanya. Namun di suatu ketika, karena sudah muak dengan semua hal itu, Yuko pun memutuskan untuk membun-bun dirinya sendiri. ここで美しかったさゆちゃんを Dan semenjak kejadian Yuko tersebut, rumah Sayu pun selalu dikepung oleh para reporter yang merasa penasaran dengan kasus Yuko. Namun anehnya, ibu Sayu pun malah menyalahkan Sayu karena sudah berhubungan dengan Yuko dan malah membuat reputasi keluarga mereka menjadi buruk. Mendengarkan hal itu, Sayu yang muak pun memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah sejauh mungkin. Tapi sebelum Sayu pergi, Isa yang mengira kalau Sayu hanya ingin pergi untuk sementara waktu, segera memberikan sejumlah uang kepada Sayu karena dia mengira kalau Sayu mungkin saja sedang bertengkar sementara dengan sang ibu. Namun ternyata walaupun uangnya sudah habis, Sayu yang masih kesal kepada sang ibu pun bertekad untuk tetap pergi sejauh mungkin dan tidak akan kembali lagi. Dan untuk bertahan hidup sejauh ini, Sayu bahkan sampai harus menggunakan tubuhnya untuk bisa mendapatkan tempat tinggal sementara dari semua pria yang ada. Namun ketika hari menjelang sore, Asami pun segera bertanya kepada Yoshida bahwa apakah Yoshida akan membiarkan Sayu pulang ke rumahnya. Namun di suatu ketika, saat Yoshida baru saja pulang bekerja, datanglah Isa yang nampaknya ingin meminta maaf kepada Yoshida karena sudah menuduh Yoshida melakukan hal aneh kepada Sayu.
Kemudian Isa pun mulai menceritakan kisah masa lalu Sayu, di mana ada sebuah alasan yang membuat ibu Sayu menjadi sangat tidak suka kepada Sayu. Dan semua itu dimulai sebelum Sayu lahir, di mana saat Sayu akan segera muncul ke dunia, sang ayah pun memutuskan untuk meninggalkan ibu Sayu tanpa alasan yang jelas. Dan karena hal itu, ibu Sayu yang merasa kecewa dan juga stres, malah menyalahkan Sayu atas kepergian sang ayah. Namun saat Yoshida pulang setelah perbincangan tadi, Sayu yang belum tidur pun segera memberikan sebuah buku kepada Yoshida, yaitu buku yang berisi resep yang selama ini Sayu pakai. Dan juga Sayu pun segera mengajak Yoshida ke sebuah tempat yang sering dia kunjungi bersama Asami, dan kemudian Sayu pun mengatakan kalau dia sudah memikirkan semuanya, bahwa Sayu tidak bisa terus-terusan terjebak dan takut kepada masa lalunya, terutama sang ibu, di mana Sayu pun berniat untuk kembali bertemu dengan sang ibu dan meminta maaf kepada ibunya serta menyelesaikan masalah mereka berdua. Dan kemudian Sayu pun segera berterima kasih kepada Yoshida karena semenjak bertemu dengan Yoshida, Sayu pun merasa kalau kehidupannya sudah mulai berubah menjadi lebih baik. Dan di keesokan harinya, Yoshida pun mengatakan kepada semua teman-temannya kalau sebentar lagi Sayu akan segera kembali ke Hokkaido untuk menyelesaikan masalah dengan ibunya. Mendengarkan hal itu, Yuzuha dan juga Hashimoto pun menyarankan kepada Yoshida untuk segera ikut bersama Sayu, siapa tahu Yoshida bisa membantu Sayu untuk menghadapi sang ibu. Namun di malam hari, ketika Yoshida ingin tidur seperti biasa, secara mengejutkan Sayu pun mengatakan kalau dia ingin tidur di sebelah Yoshida sebelum pulang ke kampung halamannya. Namun saat Sayu akan merasa sedih, Yoshida pun mengatakan kepada Sayu kalau dia akan mengantar Sayu sampai ke Hokkaido dan juga akan membantu Sayu untuk menghadap kepada sang ibu. Dan singkat cerita, setelah seminggu kemudian, kini Sayu dan juga Yoshida akan segera berangkat ke Hokkaido untuk menyelesaikan masalah Sayu dan juga ibunya. Namun ketika sampai di Hokkaido, Sayu pun berniat untuk mengajak Yoshida mencoba beberapa hal unik yang ada di sana. Dan bahkan ketika hari menjelang malam, Sayu yang masih merasa bersalah pun memutuskan untuk segera mengajak Yoshida pergi ke sekolah di malam hari. Dan ternyata alasan Sayu ingin naik di atap sekolah adalah untuk melawan rasa takutnya dan juga rasa bersalah yang dia rasakan terhadap Yoko. Dan ketika sampai di atap sekolah, Sayu pun segera meminta maaf kepada Yoko dan juga mengatakan kalau setelah ini Sayu akan menyelesaikan semua masalahnya. Akhirnya setelah itu, mereka berdua pun segera datang ke rumah ibu Sayu untuk menyelesaikan pertengkaran mereka selama ini. Namun ketika melihat Sayu yang datang, bukannya disambut dengan baik, Sayu pun malah digaplok oleh sang ibu. Dan setelah itu, ibu Sayu pun segera mengajak mereka untuk duduk bersama dan juga membahas masalah yang sudah dilakukan oleh Sayu selama ini. Mendengarkan hal itu, Sayu pun lantas mengatakan kalau alasan dia lari dari rumah adalah karena Sayu ingin lari dari tekanan sang ibu yang selalu menyalahkan Sayu atas semua hal yang terjadi kepada keluarga mereka. Namun bukannya sadar setelah mendengarkan hal itu, ibu Sayu pun malah kembali menyalahkan Sayu yang sudah berani tinggal bersama dengan orang asing seperti Yoshida. Tapi ketika mendengarkan hal itu, Sayu pun langsung nangis dan marah karena orang yang selama ini selalu baik kepada Sayu malah tidak dianggap oleh sang ibu. Namun kemudian ibu Sayu pun malah menjadi tantrum gak jelas dan mengatakan kalau Sayu merupakan penyebab atas kepergian ayah Sayu. Dan dengan teganya, ibu Sayu pun mengatakan kalau dia tidak mengharapkan Sayu untuk lahir ke dunia ini. Mendengarkan hal itu, Yoshida yang kesal pun mengatakan kalau sebaiknya sang ibu tidak harus mengatakan hal tersebut di depan Sayu. Dan Yoshida juga kembali menambahkan bahwa jika sang ibu sudah tidak peduli lagi kepada Sayu, maka Yoshida sangat ingin merawat Sayu dengan caranya sendiri. Namun karena Yoshida hanyalah merupakan orang asing dalam keluarga Sayu, oleh karena itu Yoshida pun segera memohon kepada sang ibu untuk mau merawat Sayu sekali lagi supaya Sayu bisa tumbuh menjadi gadis lain pada umumnya. Namun sialnya, karena kolesterol yang sangat tinggi, ibu Sayu pun malah kembali tantrum dan juga menyalahkan Sayu lagi. Melihat hal itu, Isa pun segera meminta kepada mereka berdua untuk keluar sementara karena dia akan mencoba untuk menenangkan sang ibu. Tapi ketika berada di luar rumah, Yoshida pun malah langsung menangis dengan sekuat mungkin setelah mengetahui kalau Sayu adalah gadis yang sangat malang yang tumbuh tanpa kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun tak lama datanglah Isa yang mengatakan kalau saat ini ibu Sayu sudah mulai sadar atas sikapnya selama ini kepada Sayu dan mungkin saja beliau sudah mau menerima Sayu kembali. Dan Isa juga berterima kasih kepada Yoshida karena berkat perkataan Yoshida tadi, akhirnya ibu Sayu pun mau memikirkan tentang masa depan Sayu lagi. Dan
kemudian Sayu pun segera datang dan meminta maaf kepada sang ibu, karena walaupun ibunya sudah membuat Sayu merasa tertekan, dan juga selalu menyalahkan Sayu atas semua hal yang terjadi, namun Sayu masih tetap menganggap sang ibu, dan juga masih mau meminta maaf serta mengalah kepada sang ibu. Karena seburuk-buruknya kedua orang tua kita, namun mereka juga yang sudah membawa kita ke dunia, dan bisa melihat beberapa keajaiban Tuhan yang sangatlah indah. Tapi karena hari sudah semakin malam, Isa pun menyarankan kepada Yoshida untuk menginap semalam saja di rumah mereka. Tapi di malam hari, ketika Yoshida ingin tidur, secara tiba-tiba datanglah Sayu yang malah ingin memeluk Yoshida di malam itu. Dan secara mengejutkan, Sayu pun malah kembali mengajak Yoshida untuk melakukan skibidi agar mereka tidak saling melupakan. Namun Yoshida pun kemudian mengatakan kalau Yoshida tidak akan pernah lupa dengan kenangan mereka, bahkan tanpa melakukan skibidi. Mendengarkan perkataan itu, saya juga mengatakan kalau dia tidak akan pernah melupakan kenangan mereka selama 6 bulan ini. Dan singkatnya di keesokan hari, saya dan juga Isa segera mengantar Yoshida ke bandara untuk melakukan perpisahan dengan orang yang sudah menyelamatkan kehidupan Sayu saat ini. Dan kemudian sebelum melakukan perpisahan dengan Yoshida, Sayu pun mengatakan kalau dia sangat beruntung karena sudah kabur dari rumah dan juga bertemu dengan orang sebaik Yoshida. Karena jika tidak bertemu dengan Yoshida, maka mungkin saja Sayu tidak akan pernah merasakan kasih sayang dari orang sebaik Yoshida. Dan saya juga menambahkan kalau selama ini Sayu sebenarnya sangat menyukai Yoshida dan juga merasa jatuh cinta kepada Yoshida. Namun Yoshida pun kemudian menyarankan bahwa sebaiknya Sayu mencari pasangan yang lebih muda saja, karena pada dasarnya Yoshida hanyalah seorang omong biasa. Namun Sayu pun menolaknya dan mengatakan kalau jika Sayu sudah tumbuh menjadi gadis yang sudah matang nanti, maka Sayu akan kembali untuk mencari Yoshida sampai kapanpun. Dan setelah beberapa jam melakukan perjalanan panjang, akhirnya Yoshida pun bisa kembali ke rumahnya yang sempit. Dan kini yang ditinggalkan oleh Sayu hanyalah sebuah buku resep milik Sayu dan juga baju bekas miliknya. Namun sayangnya, walaupun Yoshida sudah mengikuti setiap resep dari buku tersebut, tapi tetap saja tidak akan seenak yang dibuat oleh Sayu. Dan singkatnya, setelah beberapa tahun berlalu, kini kehidupan Yoshida pun sudah kembali seperti semula, di mana Yoshida selalu bekerja bersama dengan bos dan juga para rekan-rekannya yang selalu membantu Yoshida di setiap pekerjaannya. Tapi di suatu malam, saat Yoshida baru saja pulang dari kantor seperti biasa, secara tiba-tiba, Yoshida pun malah kembali bertemu dengan seorang gadis yang sangatlah mirip dengan Sayu. Dan apakah gadis tersebut adalah Sayu yang kembali untuk mencari Yoshida?